Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan eksponen bentuk 1, 2, dan 3. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan eksponen untuk bentuk keempat dan kelima. Baik, langsung saja kita ke materi. Persamaan bentuk yang keempat, yaitu persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini kalau kalian perhatikan, apanya yang beda? Basisnya ya, basisnya berbeda, kemudian eksponennya atau pangkatnya sama. Maka penyelesaiannya adalah jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Nah, ini untuk penyelesaiannya ya. Nah, dengan syarat apa? Syaratnya adalah A harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya juga harus lebih besar daripada 0 dan B tidak boleh sama dengan 1, gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh. Misalkan contohnya yang pertama. Misalkan 3 pangkat 2x min 3. 3 pangkat 2x min 3 sama dengan 5 pangkat 2x min 3. Coba kalau kalian perhatikan di sini ya. Kalian perhatikan di sini basisnya berbeda, kemudian pangkatnya sama. Maka berarti fx sama dengan 0. Fx-nya yang mana? Fx-nya kan adalah pangkatnya ya. Berarti kita tulis di sini deh. Fx sama dengan 0. Berarti yang ini ya. 2x min 3 sama dengan 0. Berarti kita mau mencari nilai x-nya. 2x sama dengan min 3 pindah ke sini jadi 3. Maka x-nya adalah 3/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3/2. Gitu ya. Contoh lagi yang kedua, misalkan 4 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Nah, di sini juga basisnya berbeda ya, yang satu 4, yang satu 3. Tapi pangkatnya sama-sama 2x min 6. Berarti tinggal langsung masukkan fx atau pangkatnya disama dengankan 0. Berarti 2x min 6 sama dengan 0. Artinya apa? 2x sama dengan 6. Berarti x-nya adalah 6 dibagi 2. Berapa? 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Paham ya? Oke, contoh yang ketiga. 5 pangkat x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Nah, di sini basisnya juga berbeda. Berarti tinggal kita apa? Sama dengankan pangkatnya. Jadi, pangkatnya disama dengankan 0 maksudnya ya. Jadi, apa? Pangkatnya kan sama ya. X kuadrat min x min 2. Berarti, x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti kita faktorkan biasa. Ya. Faktorkan. X kuadrat itu x dikali x. Nah, berapa kali berapa yang kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya min 1x. Jadi faktor dari 2 berapa ya? Berarti 2 dan 1 ya. Supaya hasilnya negatif, berarti salah satunya harus negatif. Lihat di sini tandanya. Tandanya min. Berarti yang harus lebih besar angka yang negatifnya ya. Nah, berarti ini positif. Boleh dicoba. X kali x, x kuadrat. X kali 1, x. Min 2 kali x, min 2x. Tadi kan x di x min 2x berarti min x. Min 2 kali 1, min 2. Benar ya? Berarti tinggal kita cari nilai x-nya. X min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 2. Atau yang ini, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1.
Jadi apa? Himpunan penyelesaiannya adalah min 1,2. Seperti itu. Contoh lagi deh, yang keempat. 3 pangkat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Sama dengan 8 pangkat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Kalau kita jadikan basisnya sama kan nggak bisa. Berarti ini masuk ke bentuk yang keempat ya. Basisnya berbeda, pangkatnya sama. Berarti tinggal kita sama dengankan 0 pangkatnya. Berarti apa? X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan biasa. Berarti apa nih? Nah, berarti berapa? X kali X. Kemudian faktor dari 6 yang kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 5 atau min 5. Berarti berapa? 3 dan 2 ya. Oke, berarti supaya hasilnya min 5 dan ini positif. Kalau hasil positif itu, kalau perkalian kan sama-sama positif atau sama-sama negatif. Sekarang di sini yang diminta hasil penjumlahnya harus negatif. Berarti dua-duanya negatif. Boleh kita coba X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Min 3 kali X, min 3X. Tadi min 2X ya. Min 2X, min 3X berarti min 5X. Sekarang min 3 kali min 2, 6. Berarti benar ya. Tinggal kita faktorkan. X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Atau X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Baik, 4 contoh saja untuk bentuk persamaan yang keempat. Selanjutnya persamaan yang kelima, yaitu persamaan berbentuk A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx. Kalian perhatikan ya, di sini basisnya berbeda, eksponen atau pangkatnya juga berbeda. Maka bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx, maka penyelesaiannya itu ada 2 cara. Caranya yang pertama, jadikan nilai Fx-nya itu sama dengan 0 dan Gx-nya sama dengan 0 juga. Oh, ini saya kotakin semua ya. Nah, jadi begini ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat A-nya lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian B-nya juga lebih besar daripada 0 dan B-nya tidak sama dengan 1. Nah, kita coba. Kenapa sama dengan 0? Karena kedua persamaan ini jika pangkatnya dijadikan pangkat 0 sama-sama 1. Misalkan contoh ya, yang ini A-nya misalkan 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0 kan gitu. Maka supaya 2 pangkat 0 kan sama dengan 1, 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Berapapun kalau di pangkat 0 kan sama dengan 1. Maka supaya hasilnya sama berarti kedua pangkat harus disamadengankan 0. Makanya kita rubah menjadi Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Setelah itu baru kita menentukan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, nilai X yang kita ambil adalah nilai X yang memenuhi kedua persamaan. Jadi dia memenuhi nilai Fx dan memenuhi juga dari persamaan Gx. Artinya, nilai X yang diambil adalah nilai X yang sama. Nilai X yang memenuhi Fx sama dengan 0 dan nilai X yang memenuhi Gx sama dengan 0. Yang sama ya. Oke. Jika tidak ada nilai X yang sama yang memenuhi persamaan Fx dan Gx, maka kita harus menggunakan cara selanjutnya, yaitu cara yang kedua. Cara yang keduanya seperti apa? Cara yang keduanya dengan menggunakan bantuan dari logaritma. Jadi kita tambahkan logaritma untuk
persamaan ini menjadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Nah, ini nanti menjadi fx dikali log A sama dengan gx dikali log B. Nilai-nilai x yang diperoleh adalah nilai-nilai yang memenuhi persamaan dari logaritma ini dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya tentang logaritma. Jadi untuk kesempatan hari ini kita sampai bahas cara pertama aja karena kita belum belajar logaritma gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh deh. Contoh 6 pangkat x plus 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, kalian perhatikan di sini basisnya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Yang satu pangkatnya linear, yang satunya pangkatnya berupa kuadrat. Maka kita harus sama dengankan 0 semua. Yang ini sebagai siapa? Fx. Nah, yang ini sebagai gx. Ya kan? Nah, fx dan gx kita sama dengankan 0 ya. Jadi fx-nya kan fx sama dengan 0. Fx-nya berapa? X plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah min 1. Kemudian yang ini ya, gx. Gx kita jadikan sama dengan 0, ya kan? Berarti apa gx-nya? X kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini berarti kita apakan? Kita faktorkan ya. Kita faktorkan sama dengan 0. Berarti apa? X kuadrat itu X kali X. Faktor dari 2. Berapa faktor dari 2? 2 dikali 1. Supaya hasilnya positif berarti sudah pasti positif semua ya. Ya kan? X kali X, X kuadrat, X dikali 1X, 2 dikali X, 2X, ditambah tadi 1, berarti 3X, 2 kali 1, 2. Betul ya? Maka nilai X-nya adalah X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Atau X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Sekalian kalian perhatikan, di antara nilai X yang memenuhi persamaan Fx dan persamaan Gx, mana yang sama yang ada di Fx dan ada di Gx, yaitu X sama dengan min 1. Yang ini kan yang memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena di Fx tidak ada penyelesaian X sama dengan min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Gitu ya. Contoh lagi yang kedua. 2 pangkat 2x min 6 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 6. Kalau di sini basisnya beda, pangkatnya juga berbeda. Berarti kita sama dengankan yang pangkat 2 ini sebagai fx. Kemudian yang ini sebagai gx, ya kan? Berarti kita jadikan sama dengan 0 dua-duanya. Fx sama dengan 0. Berarti 2x dikurang 6 sama dengan 0. Maka nilai 2x sama dengan 6. Sehingga x-nya adalah 6 dibagi 2. Berapa nih? X sama dengan 3. Oke, kita dapat nilai x dari persamaan fx sama dengan 0 adalah 3. Sekarang yang gx. Gx sama dengan 0. Apa nih? X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan biasa ya, berarti berapa nih? X kuadrat itu adalah X dikali X, kemudian faktor dari 6 supaya kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya min 5, berarti 3 dan 2 ya. 3 dan 2 supaya hasilnya negatif 5, berarti, oh iya positif, berarti sama-sama negatif atau sama-sama positif. Karena di sini yang diminta negatif, maka keduanya adalah negatif kan. Berarti apa?
X kali X kuadrat, X kali min 2 min 2X, min 3 kali X min 3X ditambah min 2X sama dengan min 5X, kemudian min 3 kali min 2, 6. Betul ya? Nah, X dikurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Atau X dikurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Coba kalian lihat, dari solusi ini mana yang sama? Ada di Fx dan ada di Gx. 3 kan? Nah, ini kan? Maka sehingga kalau begini berarti solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3. Gitu ya. Nah, apabila nanti pada soal yang lain ditemukan di Fx-nya ini dan Gx-nya tidak ada nilai X yang sama, maka menggunakan cara kedua tadi, yaitu cara logaritma. Nilai X-nya nanti diperoleh dari sifat-sifat logaritma. Nanti kita pelajari pada pembahasan bab logaritma aja ya. Oke, sampai di sini saja pembahasan pada video kali ini. Kita tadi belajar tentang persamaan bentuk keempat dan kelima. Selanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.